Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali pada siang hari ini, di mana sekitar 3 minggu kita tidak bertemu karena ada 1 dan 2 hal. Tetapi saya berjanji bahwa mulai saat ini dan seterusnya kita akan bertemu setiap hari. Dan pada saat ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang survei kitab, di mana pada waktu lalu kita sudah sampai kepada Injil Yohanes. Maka pada hari ini kita akan mempelajari tentang kisah para rasul. Kita tahu bahwa kisah para rasul ditulis oleh Lukas. Tema daripada kisah para rasul adalah penyebaran Injil yang penuh keberhasilan melalui kuasa Roh Kudus. Tahun penulisan kisah para rasul sekitar tahun 63 Masehi. Kitab para rasul seperti halnya Injil Lukas dialamatkan kepada seseorang yang bernama Theophilus. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Sekalipun nama pengarangnya tidak disebutkan di dalam kedua kitab ini, kesaksian kekristenan mula-mula dengan suara bulat serta bukti internal yang didukung dari kedua kitab ini menunjukkan kepada satu orang penulis, yaitu Lukas. Kalau kita baca di dalam Kolose 4 ayat 14, di situ dikatakan tabib yang kekasih. Roh Kudus mendorong Lukas untuk menulis kepada Theophilus supaya mengisi keperluan dalam gereja orang Kristen bukan Yahudi akan kisah yang lengkap mengenai awal kekristenan. Dalam bukuku yang pertama ialah Injil tentang kehidupan Yesus, dan buku yang kemudian ialah laporan dalam Kisah Para Rasul tentang pencurahan Roh Kudus di Yerusalem serta pengembangan gereja yang berikutnya. Jelas Lukas adalah seorang penulis yang unggul. Bahkan Lukas adalah seorang sejarawan yang cermat dan juga merupakan seorang teolog yang diilhami. Kitab Para Rasul secara selektif meliputi 30 tahun pertama dalam sejarah gereja. Sebagai sejarawan gereja, Lukas menelusuri penyebaran Injil dari Yerusalem hingga ke Roma, sambil menyebutkan sekitar 32 negara, 54 kota, dan 9 pulau di Laut Tengah. Bahkan Lukas juga menyebutkan 95 orang yang berbeda dengan nama serta beberapa pejabat dan administrator pemerintah dengan gelar jabatan yang tepat. Ilmu purbakala makin menguatkan ketepatan Lukas dalam semua detail. Selaku seorang teolog, Lukas dengan cerdas melukiskan makna beberapa pengalaman dan peristiwa dalam tahun-tahun mula-mula gereja. Pada tahap awal Alkitab Perjanjian Baru terdiri atas 2 kumpulan, yaitu keempat Injil dan juga surat-surat Paulus. Kisah Para Rasul memainkan peranan penting sebagai penghubung di antara kedua kumpulan surat-surat itu, dan tepat benar dalam urutan kanonik adalah benar. Dalam pasal 13 Kisah Para Rasul
memberikan latar belakang sejarah yang diperlukan untuk memahami secara lebih mendalam pelayanan dan surat-surat Paulus. Bagian ayat-ayat dalam kitab ini di mana Lukas menggunakan istilah kami, kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, Kisah Para Rasul pasal 20, Kisah Para Rasul pasal 27 sampai 28, menunjukkan keikutsertaannya dalam perjalanan Paulus. Tujuan daripada Kisah Para Rasul adalah di dalamnya mengisahkan permulaan berdirinya gereja. Lukas setidak-tidaknya mempunyai dua tujuan. Yang pertama, Lukas menunjukkan bahwa Injil bergerak dengan kemenangan dari perbatasan Yudaisme yang sempit ke dunia kafir, kendati pun tantangan dan penganiayaan. Yang kedua, Lukas mengungkapkan peranan Roh Kudus dalam kehidupan dan misi gereja, di mana menekankan baptisan Roh Kudus sebagai persediaan Allah dalam memperkuat gereja untuk memberitakan Injil dan melanjutkan pelayanan daripada Yesus Kristus. Lukas secara eksplisit mengisahkan 3 kali bahwa baptisan dengan Roh Kudus disertai dengan bahasa lidah. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 45 sampai 46, dan Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Konteks dari bagian-bagian ini menunjukkan bahwa pengalaman ini adalah normatif dalam kekristenan mula-mula yang merupakan pola Allah yang tepat bagi gereja. Dalam Injil karangan Lukas mencatat segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Tetapi kitab ini menerangkan apa yang selanjutnya diperbuat dan diajarkan oleh Yesus setelah kenaikannya ke surga melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam dan melalui murid-muridnya dan jemaat mula-mula. Ketika Yesus naik ke surga, instruksi terakhir kepada murid-muridnya ialah menunggu di Yerusalem hingga mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat kunci di dalam kitab ini yaitu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, di mana berisi ringkas, padat dan teologis dan geografis dalam kitab ini. Yesus berjanji bahwa mereka akan menerima kuasa ketika Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Kuasa untuk menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul mengisahkan perpaduan tindakan ilahi dengan tindakan manusia. Seluruh gereja, bukan hanya para rasul, ikut menjelajahi seluruh negeri ini sambil memberitakan Injil. Para diaken seperti Stefanus dan Filipus menjadi perkasa di dalam Roh Kudus dan iman, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak, bahkan sampai menggoncangkan beberapa kota dengan Injil itu. Umat yang saleh berdoa dengan tekun, melihat malaikat-malaikat, mendapatkan penglihatan, menyaksikan tanda dan mujizat-mujizat yang ajaib, mengusir setan-setan, menyembuhkan yang sakit, serta memberitakan Injil dengan keberanian dan kekuasaan yang luar biasa. Sekalipun di dalam gereja ada persoalan seperti ketegangan antara orang Yahudi dan non-Yahudi, dan kendati pun penganiayaan terus-menerus dari luar gereja oleh pemimpin agama dan penguasa sipil, nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan di dalam perkataan dan tindakan dari kota yang satu ke kota yang lain.
Bahkan kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 sampai pasal 12, pusat utama dari penjangkauan gereja adalah di Yerusalem. Disitulah Petrus menjadi orang terkemuka yang dipakai oleh Allah untuk menyebarkan Injil. Bahkan di dalam pasal 13 sampai pasal 28, pusat utama penjangkauan gereja adalah Antiokhia di Syria. Di situ Rasul Paulus menjadi orang terkemuka yang dipakai oleh Allah untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Kitab Kisah Para Rasul yang terakhir, tiba-tiba dengan Paulus di Roma sedang menunggu pengadilannya di depan Kaisar. Walaupun hasil pengadilan tertangguh, kitab ini diakhiri dengan nada kemenangan. Paulus masih tertawan, namun ia tetap memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Yesus Kristus dengan berani tanpa rintangan. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 30. Ciri-ciri utama menandai surat daripada Kisah Para Rasul ini ada 9 ciri utama menandai Kisah Para Rasul. Yang pertama, gereja. Kitab ini menyatakan sumber kuasa dan sifat sejati dari misi gereja bersama beberapa prinsip yang harus menguasai gereja pada setiap angkatan. Yang kedua, Roh Kudus. Oknum ketiga dari Trinitas disebutkan secara khusus 50 kali. Baptisan dalam dan pelayanan Roh Kudus memberikan kuasa ilahi, kebijaksanaan, bimbingan, dan karunia-karunia roh. Yang ketiga, amanat gereja mula-mula. Lukas dengan cermat mencatat khotbah-khotbah yang diilhamkan, yang disampaikan oleh Petrus, yang disampaikan oleh Stefanus, yang disampaikan oleh Paulus, yang disampaikan oleh Yakobus, dan orang lain yang memberikan pengetahuan tentang gereja mula-mula yang tidak terdapat di dalam kitab perjanjian lama lainnya. Yang tidak terdapat dalam kitab-kitab perjanjian baru lainnya. Yang keempat, doa. Gereja mula-mula mengabdikan diri kepada doa yang tetap dan sungguh-sungguh, kadang-kadang sepanjang malam, sehingga hasilnya luar biasa. Ciri yang kelima, tanda-tanda atau keajaiban-keajaiban dan mujizat-mujizat. Pernyataan ini menyertai pekabaran Injil di dalam kuasa Roh Kudus. Ciri yang keenam, penganiayaan. Pekabaran Injil dengan kuasa terus-menerus membangkitkan pertentangan dan penganiayaan, baik dari pihak agama maupun yang sekular. Ciri yang ketujuh, urutan Yahudi. Bukan Yahudi. Sepanjang kitab ini, Injil pertama-tama disampaikan kepada orang Yahudi, baru kepada bangsa-bangsa lain. Ciri yang kedelapan, wanita. Keterlibatan wanita disebutkan secara khusus dalam pelaksanaan pelayanan gerejani. Ciri yang kesembilan, kemenangan. Tembok pemisah, yaitu nasional, keagamaan, kebudayaan atau suku, dan pertentangan serta penganiayaan tidak dapat menahan meluasnya Injil itu. Ada beberapa penafsir memandang kitab Para Rasul seolah di bawah suatu perjanjian baru.
yang lain daripada melihatnya sebagai patokan Allah bagi gereja dan kesaksiannya selama seluruh periode yang disebutkan dalam Perjanjian Baru, hari-hari terakhir. Kisah Para Rasul bukan saja buku sejarah dari gereja mula-mula, melainkan menjadi buku pedoman bagi kehidupan Kristen dan untuk gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang percaya seharusnya mendambakan dan menantikan sebagai norma atau patokan gereja masa kini. Sebuah unsur pelayanan dan pengalaman gereja Perjanjian Baru, semuanya ini dapat dicapai apabila gereja bergerak dalam kuasa Roh Kudus yang penuh. Tidak ada sesuatu dalam Kisah Para Rasul atau Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa tanda-tanda, keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat, karunia-karunia rohani atau tolak ukur rasuli bagi kehidupan dan pelayanan gereja pada umumnya akan berhenti secara mendadak atau untuk selama-lamanya pada akhir masa para rasul. Kisah Para Rasul mencatat apa yang seharusnya gereja perbuat di dalam setiap generasi selama ia melanjutkan pelayanan Yesus dalam kuasa Pentakosta dari Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada siang hari ini dan kita menjadi pribadi-pribadi yang menjadi pemberita Injil sehingga dunia ini bisa mendengar kabar baik, kabar sukacita itu, dan lewat itu nama Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin.